Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat selalu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sangat-sangat dipersori kalau Mas Tulus beberapa hari ini nggak naikin video di channel Big Tulus Official karena banyak sekali kegiatan full time, banyak sesuatu yang harus diselesaikan ya. Musibah baru yang terjadi di rumah ini adalah rumahku tiba-tiba jatuh air dari atas tuh gerojok, dan ya kita sudah nombokin banyak sampai jual barang buat nombokin utang orang. Saiki ditambah lagi dengan air yang menggerojok. Walah. Rezeki sepertinya sedang diambil sama Allah. Bukan diambil, tapi sedang diminta. Ya mungkin saya kurang sedekah atau saya kurang apa gitu ya. Nggak juga, hanya kebetulan ya. Segala sesuatunya anggap saja sebagai media atau cara Tuhan mendewasakan kita ya. Ada orang yang ngegampangin banget, yalah, bla 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 bla, dia nggak mikir gimana jadi saya, gimana caranya saya survive dengan yang jenengan gampangkan itu. Jenengan kan nggak mikirin itu. Aduh, sebenarnya saya pusing ya, nauzubillah. Cuma sudahlah, toh hidup terus berjalan dengan apapun yang sedang kita hadapi. Konsekuensinya adalah ya dengan tetap melangkah meskipun dengan segala kekurangan dan juga keterbatasan, tapi tetap harus melangkah. Dan kebetulan sih Allah sedang memberi banyak rezeki untuk keluar, tapi Allah juga ngasih rezeki untuk masuk. Jadi Mas Tulus banyak jadwal juga, harus jadi pembicara di salah satu radio, bla 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 bla. Jadi banyak juga undangan-undangan kebetulan masuk, dan job juga masuk. Ya besok hari Sabtu tanggal 6 Februari itu Mas Tulus di daerah Cimanggis sampai jam 5 sore. Jadi banyak pekerjaan juga. Tanggal 7-nya itu di mana tuh? Bintaro. Tapi hanya pagi saja ya. Hanya MC akad saja sudah itu pulang. Jadi banyak kegiatan yang memang sedang mengejar, sedang dikumpulkan. Jadi Mas Tulus mohon maaf yang sebesar-besarnya tuh kalian mungkin yang vlog atau vlognya mana, ininya mana, hanya bisa minta maaf. Jadi mohon dimengerti, mohon difahami, banyak sesuatu hal yang harus saya selesaikan. Dan ini dari tadi pagi saya sudah coba buat syuting, tapi ternyata hanya bisa bikin cover beberapa karena kediaman Mas Tulus itu sedang ada kendala. Jadi dari atas itu SBC ada yang pecah, ada yang bocor, terus air itu ke bawah guys. Jadi malam itu kalau hujan sudah ketakutan. Air tinggi kita takut banjir, tapi ini bocor dari atas. Jadi tadi harus ada rehabilitasi juga. Rehabilitasi apa ya namanya ya? Ada pembenahan. Jadi agak repot hari ini kalau misalnya syuting tuh dak dok kan nggak mungkin. Ya wes, jadi akhirnya malam nih baru bisa syuting. Ya wes lah, dinikmati saja. Yang terpenting videonya ada. Dan besok Mas Tulus juga repot. Jadi mungkin nggak tahu deh. Kalau memang ini saya pengen hari ini saya tembak dulu beberapa video untuk tayangkan beberapa hari karena Mas Tulus baru Selasa free. Jadi sampai hari Senin itu Mas Tulus full ya. Ada sesuatu, Allah sedang memberikan saya hal-hal yang dimana saya harus mengeluarkan banyak rezeki, tapi Allah memberikan jalan dengan Allah juga mendatangkan rezeki untuk saya meskipun dengan kesibukan yang tidak di luar biasanya. Wis tidak apa-apa wis. Sekarang apa saja Mas Tulus ambil, yang penting halal tur yo iso nutupi. Aduh, baru opening sudah curhat. Nanti kalau yang nggak suka komen.
Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus semuanya. Halo, semoga selalu sehat semuanya ya. Mas Tulus mohon maaf sekali lagi hadirnya telat. Terima kasih banyak selalu setia, selalu nungguin video-video yang Mas Tulus tayangkan di Big Tulus Official. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, yang baru join, please pencet tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Edisi Jumat 5 Februari 2021. Dan untuk teman-teman yang mau bersedekah masih tunggu, silakan langsung klik di kolom deskripsi. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Di situ jenengan boleh transfer berapa saja, tapi minimal 10.000 karena satu nasi box kita hargai Rp10.000 saja. Terima kasih banyak untuk yang masih terus berjalan. Untuk akhir bulan Februari semoga bisa segera segera terselesaikan, karena untuk capai target di 200 box itu kita belum sampai di 2 juta teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin saja memiliki kelebihan rezeki, silakan untuk yang mau berbagi. Jadi Mas Tulus akan sumbangkan berapapun jumlah yang Mas Tulus terima, berapapun rekening donasi itu jumlahnya berapa akan Mas Tulus sumbangkan. 100 nasi box ya 100 nasi box, 200 ya 200. Jadi tidak ada batasan. Kalau bisa sih dibatasi karena hanya di 200 atau 300 nasi box saja karena kendaraannya sudah Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk semuanya saja. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf juga untuk yang sudah banyak yang sudah sampai ada keluar kata-kata yang Mas Tulus tuh sebenarnya mau niat balas apa enggak sih gitu. Ada kata-kata yang seperti itu. Aku meison jaluk ngapuro, cuma bisa minta maaf dengan apapun yang jenengan katakan sekarang. Jadi nggak bisa membalasnya itu secepat kilat seperti yang jenengan mau ya. Untuk semuanya saja, untuk para subscriber yang sudah DM di Instagram di Big Tulus _pp2, yang sudah memberikan komentar di kolom komentar juga belum terbaca, terima kasih banyak. Untuk yang sudah curhat-curhat juga lewat WhatsApp belum terbalas, Mas Tulus mohon maaf. Tetap bersabar ya. Insya Allah tetap Mas Tulus utama untuk dibalas. Tetap dibalas meskipun ada yang sudah blokir, tetap saya balas loh. Jadi diblokir tapi saya balas. Jadi saya itu enggak masalah. Kemudian dibuka blokirnya ternyata Mas Tulus saya minta maaf kemarin saya blokir. Saya kesel karena Mas Tulus nggak balas-balas. Ya Allah ya Rob. Wes, kalau saya sekarang begini teman-teman ya, terserah jenengan untuk mengarah pemikirannya seperti apa. Yang terpenting saya tidak berniat seperti itu. Tugasku adalah berbuat baik kepada siapapun meskipun kepada musuh sekalipun ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja yang di dalam negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk yang ada di dalam negeri sampai luar negeri, semuanya saja para TKI-TKW yang selalu mensupport Mas Tulus, terima kasih banyak. Semoga semua diberikan kemudahan, rezeki, kesehatan selalu buat semuanya yang selalu support Mas Tulus di Big Tulus Official ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang coba Mas Tulus baca terlebih dahulu sebelum kita ke topik pembahasan utama ya. Oke. Sebentar. Harus dimatikan guys karena handphonenya cuma buat ini, jadi nggak bisa 2 handphone, ada bisa. Handphone yang satu dijual soalnya guys. Sebentar ya, jadi Mas Tulus harus matikan musiknya untuk membaca komentar yang masuk. Iya, ya sing anu yo nggak sadar saya naudelnya sendiri, wes ben jangan dibahas ya. Oke, kemudian Kak Tulus kemarin ada dentuman lagi di Malang, terdengar dentuman yang mendihebohkan lagi. Oke, kita bakal bahas itu nanti ya teman-teman ya. Dari Ati Indri, terima kasih banyak. Kemudian ada selalu bertanya dari ini pertanyaan yang mungkin banyak sekali orang tanya ya. Dari Bro Jenot, Kang Tulus seberapa cepat sih jin itu pindah dari tempat satu walaupun tempatnya jauh, misalnya dari pulau ke pulau? Oke, kita buka ya. Sebenarnya bagaimana sih konsep jin itu berjalan? Ini sekedar yang saya tahu. Ini adalah satu hal yang saya tahu. Jadi mohon tidak harus kalian percayai, tidak harus kalian iakan, tapi ini yang saya tahu. Jadi ketika mereka ingin pergi ke suatu tempat, pada dasarnya di dunia jin itu adalah tempatnya yang datangin ke mereka. Jadi mereka seakan-akan menarik satu dimensi kemudian ditarik jadi tempatnya yang datang. Jadi bukan mereka yang berjalan. Lebih tepatnya seperti itu. Lebih apa ya, secara apa yang saya lihat sih seperti itu. Jadi jin itu jarang yang berjalan kemudian menghilang, lompat dan lain sebagainya. Sebenarnya kita melihatnya adalah dia adalah berjalan, dia melompat, dia pergi, dia menghilang, pergi ke suatu tempat. Tapi pada dasarnya adalah sebenarnya ketika dia mengkonsentrasikan diri untuk pergi ke suatu tempat, dia hanya mengunjungi atau justru tempat itu yang pergi mengunjungi dia ya.
Oke, seperti itu kurang lebih Mas Bro Jenot, semoga tahu. Oke, matikan dulu, ada pertanyaan lagi. Ini dari Mas Ferdi 24 katanya, di kamar depan Mas Tulus itu sosok apa ya? Aku pernah tidur di sebelah, yang sebelah kamarnya Mas T, pas tidur ada sosok berdiri di sebelahku. Aku cuma cerita sama Mas Wardi itu sosok apa. Oke, Mas Ferdi ini mungkin salah satu temannya Mas Wardi ya? Atau rekannya Mas Wardi, karena beliau pernah tidur di kamar depan. Jadi teman-teman, di depan itu ada, di depan rumahku itu di sebelah sini kamar itu kamarnya Wardi, dan di belakang kamar Wardi itu memang kamar saya, sampingnya kamar Wardi itu kamar saya. Dan si Ferdi ini menceritakan kalau dia melihat ada sesuatu di rumah kamar itu. Jadi dia bertanya ke Wardi, dan biasanya Wardi itu nggak akan jawab gitu loh. Biasanya Wardi nggak akan jawab. Sebenarnya itu sosok apa? Saya nggak bisa jawab juga ya Mas Ferdi, tapi yang perlu jenengan tahu adalah di kamar itu adalah memang kamar paling padat. Maksudnya gini, tempat yang paling padat bangsa jinnya itu adalah kamar yang bagian depan itu, karena Wardi banyak mengasuh teman-temannya di situ. Wardi banyak menyimpan atau mengizinkan teman-temannya tinggal hanya di situ. Jadi mereka dibatasi sama Wardi untuk pergi ke kamar Mama, karena Mama sakit posisinya. Mama kan sakit, jadi Mama itu tidak boleh terkontaminasi dengan aura bangsa jin, ya. Kita nggak pernah tahu jin itu lagi seneng, lagi bahagia, auranya bagus atau tidak. Nah, sebenarnya itu yang sedikit membuat kami membatasi lingkup gerak mereka supaya tidak bersinggungan langsung dengan almarhum Mama pada waktu itu. Jadi kami izinkan mereka tinggal, tapi ya contohnya yang digentong air aja, kemudian yang di depan itu depan. Jadi Wardi itu sebenarnya mungkin tahu Mas Ferdi, cuma dia nggak akan membuka. Dia nggak akan membuka, dan saya juga nggak akan membuka. Jadi, dan dari awal sebelum Wardi mengetahui, sebelum matanya Wardi itu jelas, sebelum mata saya itu, atau sebelum kami tinggal di situ, sebelum kami tinggal di rumah itu, memang ruangan bagian pojok rumah itu memang sudah dari dulu seperti itu. Apalagi sekarang Wardi sudah memiliki banyak teman yang notabene ya seperti itulah kurang lebih. Jadi karena gini, clue saja ya. Karena Mas Wardi itu kan nama perguruannya adalah IKSP Ikra Sakti. Jadi yang pasti untuk teman-teman yang bisa melihat atau bisa menyaksikan, di kamar itu mungkin akan ada sosok yang berbentuk kera ataupun ya kera sakti tadi, ataupun berbentuk monyet yang ada di kediaman atau di kamarnya Mas Wardi. Kurang lebih sih seperti itu. Clue, ini Mas Tulus kasih clue ya. Cuma kalau jenengan tanya, ada yang berdiri di samping saya itu siapa? Walah, sudah nggak terhitung jumlahnya. Di situ tuh paling banyak. Di situ tuh paling banyak penghuninya Mas Ferdi. Jadi yang betah tidur di situ ki me aku karo Wardi. Kalau aku mau masa bodoh tidur aja, aku nggak pernah. Jadi dulu kamar depan tuh kamarku sebelum jadi kamarnya Wardi. Dari dulu sudah angker, memang sudah banyak yang menghuni. Apalagi sekarang Wardi bisa mengasuh, Wardi bisa mengontrol, ya wes jadi gitu loh, ya. Kurang lebih seperti itu pertanyaan dari Mas Bro Jenot sama dari Mas Ferdi ya. Oke, sebentar Mas Tulus buka juga dulu, ada pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan tentang Arab takon. Oke, siap, nanti kapan-kapan dibaca ya. Mas Rusdi Haryadi channel. Aduh, aku ndak sabar-sabar ketoy piye ngono ya. Oke, mana ya? Tar dulu. Oke. Tentang mana ya? Aduh. Oke, nanti kapan-kapan kita cari lagi teman-teman ya. Aduh, terlalu panjang nanti dulu videonya, takutnya terlalu ini. Jadi mohon maaf. Videonya suaranya harus terjeda karena keterbatasan unit, asik. Keterbatasan waktu juga. Jadi itu tadi 2 pertanyaan, dan ada sebuah pertanyaan lagi tentang fenomena gempa bumi. Ya, bukan gempa bumi teman-teman. Fenomena dentuman yang terjadi ada di beberapa wilayah di Indonesia. Sebenarnya itu seperti apa? Dari segi pandang Mas Tulus sendiri itu apa dan bagaimana? Jadi setelah di Lampung, kemudian ada dentuman di Banten, di mana, terus di Malang. Kalau nggak salah di Malang ya kemarin saya baca.
terus ketemu lagi di Sulawesi juga ada, di Sumatera juga ada. Jadi di macam-macam tempat, di mana-mana tempat sudah mulai dirasakan fenomena dentuman. Kalau menurut BMKG itu seperti yang sudah diceritakan kemarin bahwa itu hal yang wajar, itu hal yang tidak terlalu berbahaya selama yang memasuki atmosfer bumi itu adalah meteor yang kecil atau meteor yang standar lah. Jadi seperti itu. Ketika dia sudah tembus dari tata surya kemudian memasuki bumi, sebenarnya menurut BMKG ini, sekali lagi menurut BMKG bukan menurut Mas Tulus yo. Nanti yang nonton dikiranya Mas Tulus sok tahu. Jadi ketika sudah menembus atmosfer, ketika dia mencapai bumi, sebenarnya dia sudah hancur teman-teman. Jadi abu. Nah, hanya dentumannya itu terjadinya karena ada tembusan atmosfer dari atas. Atmosfer itu tembus, jebol. Nah, akhirnya bunyilah dentuman seperti itu. Itu dari segi BMKG ataupun dari itulah ya, dari pihak terkait yang mengerti secara nyatanya seperti itu, secara jelasnya dianggap secara nyata dan ada buktinya itu seperti itu. Akan tetapi sampai saat ini juga BMKG masih penasaran, masih belum ditemukan batu asli dari batu meteor itu karena susah ditemukan buktinya. Kenapa? Karena menurut BMKG sendiri bahwa batu itu, meteor itu ketika akan memasuki bumi, mau jatuh ke tanah itu sudah hancur duluan, jadi abu. Jadi untuk menemukan bukti kalau ada batu meteor dan lain sebagainya itu susah. Jadi mereka juga masih penasaran, masih melakukan penelitian. Oke, itu dari segi ilmu pengetahuan ya. Dari segi ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana menurut segi pandang Mas Tulus sendiri ketika dipandang dari segi gaib, sebenarnya sedang terjadi apa di Indonesia ini? Adakah sesuatu hal yang gaib? Apakah memang sedang ada sesuatu yang terjadi di dunia gaib? Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi teman-teman begini, ada beberapa wilayah yang di tahun ini itu melakukan pemilihan seperti yang Mas Tulus sampaikan kemarin di Lampung, tapi tidak itu yang mempengaruhi, bukan itu yang mempengaruhi. Jadi ada yang bertanya ke saya, Mas Tulus, apakah pemilihan yang sedang terjadi saat ini, pemilihan pemimpin itu atau pilkada yang ada di dunia gaib itu, apakah terjadi hanya di Lampung saja atau di beberapa wilayah? Terjadi di beberapa wilayah. Akan tetapi untuk saat ini di daerah lain tuh tidak separah kemarin. Jadi kemarin ada salah paham. Cuma ada beberapa wilayah. Jadi ada dua hal teman-teman. Kalau menurut pandangan saya ya, pandangan mata halus saya. Jadi yang pertama memang ada perdebatan antara beberapa pilkada. Anggap saja kita pilkada ya. Pilkada di dunia gaib itu sedang ada beberapa pemilihan pemimpin yang memang ya biasa namanya juga milih pemimpin. Kadang-kadang ada salah paham, kadang-kadang ada penyampaian yang tidak betul, kemudian disampaikannya adalah macam-macam. Ada yang salah paham, kemudian berantem, berkelahian, dan ada kudeta dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa perebutan wilayah, kemudian ada beberapa pendukung yang tidak setuju, kemudian mereka saling menyerang atau tidak percaya dan kemudian berkelahi. Itu menurut saya adalah salah satunya itu. Mereka sedang berkelahi di alam sana sehingga berefek, sebenarnya efeknya tidak terlalu besar. Hanya berefek secara nyata, secara apa ya, terasanya itu tidak terlalu besar karena sebenarnya konteksnya adalah mereka di lingkup tertentu, tidak secara global mereka berkelahi ya, secara global mereka berperang tidak, tapi hanya di daerah tertentu. Misalnya di daerah, misalnya nih ya, ini hanya misal loh ya, misalnya Gunung Lawu sedang memilih pemimpin dan lain sebagainya bla bla bla, kemudian mereka ada salah paham di salah satu pendukung, kemudian tidak setuju dan lain sebagainya. Jadi hanya beberapa yang sedang mencari pemimpin baru atau penerus, sebenarnya penerus, dan mereka itu sebenarnya tidak bisa dipilih. Mereka sudah ini ya coro-coro nih, sudah dari sini ada, jadi sudah ada jalurnya. Nah, hanya secara ini supaya lebih demokratis, supaya lebih enak, jadi ada beberapa hal yang sedang dipilih karena ada beberapa orang ya bukan cuma manusia loh. Di dunia game itu juga banyak orang yang serakah, orang yang orang yang mau menjadi raja, orang yang haus dengan kekuasaan juga. Di alam gaib itu juga ada bangsa jin yang haus kekuasaan, dan kebanyakan bagi mereka jujur tidak berhasil. Mereka semua gagal karena sekali lagi memang sudah ada garisnya, sudah ditentukan, dan mereka tidak bisa mengganggu-gugat itu. Oke, kemungkinan yang pertama adalah itu. Kenapa bisa sampai terjadi efeknya ataupun feedbacknya terjadi di dunia nyata ya, dari perkelahian yang mereka lakukan. Cuma maaf, itu hanya di beberapa wilayah. Kalau di Malang memang betul sedang ada
Nah, kemudian terjadi bunyi dan terdengar sampai ke dunia nyata, itu kemungkinan ada. Kemungkinan bagi Mas Tulus ada untuk di daerah Malang ya. Karena ada sesuatu yang terjadi di sana. Lalu kemungkinan yang kedua adalah memang sedang ada pengontrolan baru bagi mereka. Pengontrolan ini apa ya? Dalam arti begini teman-teman. Jadi sekali lagi, corona ini mau ditambahin. Corona ini mau dimanipulasi. Corona ini mau dibuat lebih heboh. Sudah dimutasi, kemudian dibikin yang versi baru, disusupi bangsa jin baru, dan Dajjal ini sudah mendelur seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, sudah cair, istilahnya anaknya, cucunya, itu cucunya ya. Cucunya itu sudah lahir, sudah mulai bergabung, dan ya akhirnya seperti ini. Jadi apa namanya? Jadi bumerang baru, jadi isi baru untuk si corona tadi. Nah, karena mereka mencoba untuk memperbesar, karena mereka mencoba untuk membuat itu semakin hebat, semakin dahsyat. Jadi sekali lagi kita diberikan izin sama Allah untuk dilindungi oleh para leluhur kita, para leluhur tanah Jawa, Sumatera, Kalimantan, kemudian berbagai macam tempat ya, dari pantai, gunung dan lain sebagainya, yang melindungi kita atas izin Allah, yang memberikan hak vetonya untuk melindungi kita dari beberapa hal yang terjadi tadi, itu juga tidak terima. Kenapa? Karena mereka semakin hajar, semakin gila-gilaan. Mereka sudah mengambil beberapa pemuka agama, sudah mencoba memecahkan kita. Tapi kita nggak pecah-pecah, ya kita tetap ya naik sebentar, turun lagi, sehingga makanya dari faktor LSM sendiri menyebutkan bahwa corona ini nggak mempengaruhi apa-apa, tidak menjadikan mereka jadi takut. Nah, masa bodohnya inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh bangsa jin, yang kemudian sekarang sudah mulai dimanipulasi. Jadi teman-teman perlu kita tahu juga di Amerika sudah ditemukan corona jenis baru ataupun jenis mutasi yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat, dan sudah ada yang kena. Ya, ada yang vaksin. Jadi ini juga aku kasih pesan buat beberapa teman-teman yang mengetahui vaksin. Ada yang mengatakan vaksin itu lebih bangsa jin dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, karena info yang saya dapat dari dunia gaib adalah ada beberapa bangsa jin yang sengaja memasuki atau merasuki dirinya untuk masuk ke dalam vaksin. Dan alhamdulillah sekali lagi Allah mengizinkan kita semua untuk dilindungi atas izin Allah, sehingga mereka tuh coba menyerang vaksinnya malahan. Jadi vaksin yang mereka serang. Nah, ini kenapa kok masih banyak terdengar. Aku sih gini teman-teman ya, aku nggak bilang itu perang sebenarnya, tapi hanya dikatakan perang dingin, ya perang dingin. Cuma kan namanya sesuatu yang besar, ya ibarat kata nyaduk aja rasanya gunung tuh langsung meledak gitu loh. Jadi sesuatu yang sangat besar sekali, sangat-sangat besar, dan itu di luar dugaan kita sebagai manusia. Jadi efeknya itu bisa terdengar. Kalau menurut Mas Tulus itu, yang pertama tadi karena ada pemilihan di beberapa tempat, pilkada di dunia gaib ya. Kemudian yang kedua adalah, yaitu tadi, perang dingin antara, jadi mereka tuh nggak perang secara langsung, maksudnya nggak tonjok-tonjokan, enggak. Jadi hanya mereka secara apa ya, apa sih, kayak serang-serangan gaib gitu loh teman-teman. Jadi kayak hanya yuk sekarang lempar apa, sini lempar apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Aduh. Nah, jadi kurang lebih hanya seperti itu. Kalau secara harfiahnya kita ambil kesimpulan, mereka tuh sedang memperbesar ya, mempengaruhi kita lebih banyak lagi, menghajar kita dengan membuat alam ini semakin murka, dibikin kita menjadi suka maksiat, melakukan hal-hal di luar nalar, sehingga alam semakin marah. Itu semuanya sebenarnya pancingan dari setan loh teman-teman, dari bangsa jin tadi. Supaya apa? Supaya musibah ini terjadi, supaya iman kita berkurang, supaya kita lelah, kemudian kita diserang sama mereka, dan akhirnya kita lemah. Itu tujuan mereka. Kemudian dibesarkan lagi corona. Dan bahkan saat ini yang sedang terjadi adalah, yang sedang menjadi fokus para saudara-saudara kita, leluhur-leluhur kita yang ada di alam gaib sana, yang sedang membantu kita, adalah tingkat penyerangan mereka terhadap vaksin. Mereka sedang menyerang vaksin itu sendiri teman-teman. Mereka menyerangnya dengan apa? Dengan menyusupkan diri mereka ke dalam vaksin. Itu yang membuat sebenarnya para leluhur kita tuh marah gitu loh. Bukan marah, tapi lebih, begini ngapa tuh hasil lagi?
Selama ini tuh kami diam gitu loh. Kami tuh diam dengan diserang seperti itu. Tapi kenapa kamu tuh nyeleneh gitu loh. Jadi jenenge masih wong Jawa. Wong Solo Jogja itu lembeknya kayak apa tuh kalau ngomong? Nggih mboten. Tapi ketika kamu cubit ya marah juga gitu loh, ya. Kurang lebih seperti ini bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga menjadi wawasan tambahan buat kita. Sekali lagi tugas kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah supaya segeralah ini dikurangi ya Allah. Kalau tidak diangkat dikurangilah setidaknya, atau jangan diberikan akses apapun kepada bangsa jin untuk mengakses jalur melalui vaksin tadi supaya tidak menjadi kapan-kapan kita bahas soal vaksinnya khusus teman-teman ya. Cuman soal dentuman-dentuman yang terjadi ini hanyalah efek dari beberapa hal yang terjadi di alam gaib tadi sehingga berefek ke dunia nyata kita dan bisa kita rasakan, bahkan bisa kita dengarkan ya. Itu menurut pandangan saya pribadi. Jadi mohon jangan disamakan dengan ramalan BMKG dan lain sebagainya. Jadi tolong lebih kedepankan apa yang jenengan yakini, atau jenengan jangan dipercaya 100%. Jadikan telaah saja sebagai bahan pembelajaran untuk menjadikan kita menjadi lebih waspada dan juga lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa minta kepada Allah luluhkan hati alam untuk segera menurunkan tingkat musibah. Kemudian juga minta kepada Allah supaya corona segera berkurang, supaya tidak terjadi mutasi dan lain sebagainya. Virus itu sudah ada dalam Al-Quran dari zaman-zaman dulu, dan Al-Quran sudah mengatakan akan ada virus, akan ada segala macam. Jadi semua ini sudah Allah kehendaki. Nah, karena Allah yang menghendaki, karena Allah yang mau, yuk kita bareng-bareng minta sama Allah supaya Allah juga menghendaki yang ada di sini segera pergi dari sini dan kita bisa kembali seperti biasa. Virus yang lain aja lah. Kalau bisa jangan sampai ada virus ya. Jangan sampai ada yang separah ini dan membatasi segala ruang gerak kita loh teman-teman ya. Semoga untuk yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang terjangkit corona dan lain sebagainya, semoga Allah segera berikan kesembuhan, dan semoga Allah melindungi vaksin kita untuk tidak terjangkiti oleh isi ataupun oleh serangan dari bangsa jin tadi, sehingga tidak terkontaminasi dengan hal apapun dan memang menjadi penyembuh ataupun bahan ataupun obat penyerang balik bagi si corona tadi, sehingga tidak terjangkit di badan kita atau badan orang yang sudah divaksin. Dan semoga Allah benar-benar menjadikan vaksin ini adalah jalur penyembuh. Allah memberikan izin kepada vaksin untuk memberikan orang-orang yang sedang dalam butuh perlindungan tentang corona, Allah mengizinkan menjadikan obat dan kita sembuh semuanya dan corona segera pergi dari Indonesia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hanya seperti itu bisa Mas Tulus sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk dipencet tombol subscribe-nya, like, komen kalau suka. Kalau ada pertanyaan langsung klik di kolom komentar. Mau sedekah klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening biar atas nama Tulus Rianto ya. Mas Tulus mau pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.